Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial manajemen program kesehatan. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam mendefinisikan permasalahan kesehatan. Jika Anda tenaga kesehatan atau orang yang bekerja di sektor kesehatan, belum tentu Anda mampu mendefinisikan permasalahan kesehatan yang ada di tempat kerja kamu. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah kemauan, yang ketiga adalah kemampuan. Yang pertama, pengetahuan. Untuk bisa mendefinisikan permasalahan kesehatan, menemukan, mengenali, menyampaikan, itu ternyata nggak mudah juga gitu loh. Jadi memang butuh skill tertentu, butuh pengetahuan tertentu. Makanya kemarin saya sudah beberapa video untuk membuka bagaimana sih caranya mendefinisikan permasalahan kesehatan. Sudah saya buka, salah satunya adalah dimensi faktual. Jadi ini loh, masalah kesehatan itu kita harus mengenali dimensi faktualnya dulu, yang kelihatan mata dulu apa. Di situ saja banyak yang gagal, apalagi dimensi-dimensi yang lain. Jadi mendefinisikan permasalahan kesehatan saja banyak yang gagal, tidak bisa mengkomunikasikannya, tidak bisa menyampaikannya secara komprehensif. Gagal mendefinisikan permasalahan kesehatan ya. Jadi apalagi langkah-langkah berikutnya sampai menemukan solusinya, sisi kreatifnya bagaimana dan sebagainya, itu sebuah tahap yang panjang. Nah, untuk bisa menyampaikan permasalahan kesehatan saja ini butuh pengetahuan. Makanya teman-teman simak video saya ini terus ya, tentang manajemen program kesehatan. Ini yang awal-awal ini saya akan membahas tentang permasalahan kesehatan terlebih dahulu. Pengenalannya terlebih dahulu. Saya nggak muluk-muluk nanti mau sampai mana, mau sampai teori ini sampai kapan, saya nggak membahasnya di awal dulu. Oke? Kita biar mengalir saja dulu. Kalau Anda mengikuti video-video saya ini, dijamin Anda akan tambah pinter. Jadi tahu permasalahan kesehatan. Nah, ternyata untuk bisa mendefinisikan permasalahan kesehatan ada ilmunya, gitu kan? Nah, saya juga ini kan belajar, saya juga belajar di konsep-konsep atau teori tentang high order thinking skill atau kemampuan berpikir dosis tinggi yang saya aplikasikan dalam dunia kesehatan. Nah, banyak sekali yang gagal mendefinisikan permasalahan kesehatan, udah tidak bisa mendefinisikannya, tapi udah buru-buru langsung ke solusinya. Apa akibatnya? Ya solusinya pasti tidak tepat. Mendefinisikan permasalahan kesehatan itu butuh ilmu. Ternyata ini loh yang harus kita definisikan adalah dari dimensi ini loh, dari sisi ini loh. Bagaimana cara menganalisanya loh, bagaimana cara memandangnya loh, bagaimana cara mengaitkannya dengan materi-materi yang lain loh, bagaimana cara memandangnya dari konsep-konsep atau teori tertentu loh, bagaimana kita berpikir dalam sebuah sejarah sehukum sebab akibatnya ini seperti apa dari sebuah permasalahan loh. Ternyata ada ilmunya gitu loh. Jadi kalau Anda tidak mau belajar seperti itu, dijamin gagal dalam mendefinisikan permasalahan kesehatan. Sudah gagal di awal, Mas. Yang kedua adalah kemauan. Nah, kalau kemauan ini masalah mau atau tidaknya. Anda tahu, tapi kalau nggak mau, ya nggak bisa mendefinisikan permasalahan kesehatan. Kemauan ini tergantung dari motif, nilai apa yang sedang Anda perjuangkan, falsafah hidupmu, wisdommu, prinsip-prinsipmu itu apa, motif apa Anda dalam bekerja, tujuanmu dalam bekerja apa. Nah ini kalau yang mempengaruhi kemauan ini ada cacatnya, dijamin Anda nggak mau mendefinisikan permasalahan kesehatan. Misalkan nih, kemarin saya contohkan ya, bahwa manusia bekerja itu motifnya harusnya selalu lebih baik lagi, selalu berkembang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, kalau orang memiliki motif seperti ini, dia mudah sekali untuk menemukan permasalahan kesehatan, menemukan kesenjangan, menemukan ada jarak antara keinginan dengan realita, antara konsep atau teori dengan realita, antara target dengan realita, antara ideal-ideal dengan realita. Idealnya itu begini, realitanya begini. Nah, orang yang pengen bekerja lebih baik, saya pengen bekerja lebih baik lagi, misalkan melihat antrean pasien di puskesmas misalkan. Bagi orang yang tidak ingin bekerja lebih baik, menganggap itu sebuah bukan masalah gitu loh. Wah, orang antri ya dianggapnya wajar dan sebagainya. Tapi kalau orang motifnya pengen lebih baik lagi, harusnya mikir, wah kok antrian panjang ya? Gimana caranya antrian ini biar tidak terlalu lama, biar tidak terlalu panjang? Nah, berarti antrian panjang itu sebuah masalah bagi dia. Sementara bagi orang yang motif kerjanya juga kerja asal-asalan, yang penting berangkat, mau semangat atau tidak, mau excellent atau tidak, juga gajinya sama saja dan sebagainya, tidak ingin memiliki keinginan untuk lebih baik lagi, menganggap antrian panjang pasien itu sesuatu yang wajar, bagi dia bukan masalah gitu loh. Tapi bagi saya ingin lebih baik lagi loh, ini masalahnya. Jadi beda ya, antara orang beda motif saja beda penemuan masalah, Mas. Gitu loh. Nah, kalau orang tidak memiliki motif, tidak memiliki tujuan, tidak memiliki memperjuangkan prinsip apa yang penting bagi hidupnya, bekerja ini apa sih filosofi bagi dirinya, lah otomatis
kemauannya ini juga terkoreksi gitu. Bagaimana dia mau mendefinisikan permasalahan kesehatan, dia udah ogah-ogahan. Ngapain mendefinisikan permasalahan kesehatan? Ngapain itu dianggap sebagai masalah? Ngapain itu diperhatikan? Bagi dia bukan masalah. Jadi kemauan saja ini bisa mempengaruhi bumi dan langit hasilnya dalam mendefinisikan permasalahan kesehatan. Orang tahu, orang sudah belajar, tapi kalau nggak mau, kalau motif kerjanya juga tidak ingin lebih baik lagi, ya udah stop. Dia nggak bisa menemukan permasalahan kesehatan, apalagi menemukan solusinya. Yang sebenarnya itu sebuah masalah, masih potensial atau masih resiko, didiamkan saja. Tahu-tahu nanti menjadi aktual. Sudah jadi masalah, giliran kamu pusing, giliran semuanya kena nama jeleknya, giliran atasan kamu juga marah karena nama jeleknya, giliran atasan-atasan bupatimu juga terkena imbasnya karena pelayanannya buruk gitu. Giliran orang sudah memblow up-nya di media sosial dan sebagainya, giliran wartawan sudah dengar dan sebagainya, sudah menjadi aktual permasalahannya. Mumpung belum aktual, mumpung masih potensial, kalau orang mau bekerja lebih baik lagi, harusnya dia menemukan permasalahan kesehatan. Ini masalah kemauan. Yang ketiga adalah kemampuan mendefinisikan permasalahan kesehatan. Orang sudah tahu, orang sudah mau, tapi tidak mampu. Tidak mampunya kenapa? Karena saya pengennya sih mengangkat ini sebuah permasalahan kesehatan, tapi saya tidak mampu mendeskripsikan, tidak mampu mendefinisikan ini. Tidak mampunya kenapa? Karena saya dikekang, saya dilarang oleh atasan saya, misalkan, ya kan? Ada pihak yang melarang dia untuk mengangkatnya sebuah permasalahan. Ada beberapa prosedur untuk bisa mengangkat ini menjadi sebuah masalah. Ada beberapa tahap yang harus dia lewati untuk bisa mengangkat ini sebuah masalah. Ada beberapa prosedur, misalkan untuk menyampaikan ini ke atasan, ada beberapa prosedur dan dia tidak bisa melampaui prosedur-prosedur tersebut. Ada halangan rintang untuk bisa mengangkat ini menjadi masalah. Itu masalah kemampuan. Bisa jadi ini juga sebuah hambatan untuk bisa mengangkat ini sebuah permasalahan, ya kan? Nah, misalkan dikekang oleh seseorang, misalkan ditakut-takuti. Kamu kalau misalkan mengangkat ini sebuah masalah, wah, ini bisa repot nih. Nah, ini nanti bisa tercoreng nih. Atau kamu menganggap ini sebuah masalah lain juga ada yang lebih penting kok. Masalah misalkan gaji ini yang lebih penting, masalah harga diri lebih penting, atau masalah tunjangan TPP ini lebih penting daripada masalah antrian pasien dan sebagainya. Nah, jadi skala prioritas dan sebagainya, ini budaya kerja, apakah masih ada yang menekan dan sebagainya, akhirnya menimbulkan seseorang ini tidak mampu mengangkat sebuah permasalahan kesehatan. Ada orang misalkan ini ada masalah loh, misalkan masalah yang lain ya, ada masalah ketidakdisiplinan pegawai, ya kan? Ini sebuah permasalahan, jam 7 kita janjinya sebuah tempat pelayanan kesehatan buka, tetapi ada beberapa petugas yang misalkan di loket kok belum berangkat dan sebagainya. Itu sebuah masalah. Tatkala kita mau menyampaikan ke atasan, kita dikekang, kita diancam, kita dihambat. Nah, kita dilarang menyampaikan permasalahan dalam pelayanan kesehatan ini ya. Akhirnya tidak mampu untuk menyampaikan. Bisa saja tidak mampu karena ada halangan, atau bisa saja memang tidak mampu menyampaikannya secara verbal. Sudah tahu itu ada masalah, tapi tidak mampu menyampaikan secara verbal. Karena apa ya? Itu tadi rasa takutnya, ada halangannya, ada jaraknya dengan pimpinan dan sebagainya. Akhirnya permasalahan tersebut juga tidak terangkat menjadi sebuah permasalahan. Atasannya tidak dengar, semuanya bungkam, semuanya menganggap itu sebuah hal yang biasa saja, padahal itu sebuah permasalahan. Meskipun baru bersifat potensial atau risiko, belum aktual seperti itu. Nah, tentunya 3 hal ini memang harus kita tangani. Yang pertama, pengetahuan, ya berarti kita harus belajar bagaimana sih mengenali permasalahan kesehatan. Yang kedua, masalah kemauan, ini masalah motif individumu, Mas. Bukan tugas saya untuk memotivasi Anda dan sebagainya. Ini PR masing-masing individu. Coba Anda telisik lagi motif Anda bekerja ini apa. Apakah hanya sekedar berangkat kerja? Apakah tidak perlu bekerja lebih baik, lebih excellent, lebih baik lagi, lebih murah lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih mudah lagi, lebih berkualitas lagi? Ya kan? Kalau orang mindsetnya nggak sampai ke situ, ya sudah, nggak mau mengangkat permasalahan kesehatan. Yang penting berangkat kerja, dapat gaji, selesai, pulang makan, selesai. Dia di zona nyaman seperti itu. Itu masalah kemauan. Kemampuan ini kemampuan berpendapat, kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan dan keberanian juga diperlukan untuk bisa mengangkat sebuah permasalahan ini, menyampaikan misalkan menyampaikan dalam forum, keberanian untuk menyampaikan ke atasan, keberanian untuk misalkan berasosiasi, mengumpulkan orang-orang untuk mendiskusikannya. Ini kan juga butuh keberanian dan kemampuan untuk menyampaikan gagasan-gagasan seperti itu. Nah, seringkali orang juga
memiliki masalah di situ, public speakingnya juga jelek, menyampaikan gagasannya itu juga jelek, lalu keberanian untuk bisa speak up juga kurang, sehingga dia tetap aja masalah itu terpendam gitu. Nah, kalau semua masalah terpendam dan sebagainya, awas. Suatu saat yang potensial bisa menjadi resiko, yang resiko bisa menjadi aktual, dan tatkala muncul menjadi permasalahan aktual, repot semua, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.